Coba kita cek kimeng ya, kimeng yang pernah kita proses seperti apa, yang mana dulu cabangnya ada, kita potong, pahat, kondisinya seperti apa. Cek dulu ya. Nih. Kita punya bahan kimeng satu nih, pada putar dulu nih. Jadi awalnya potnya ini kecil, nah setelah kecil tuh pada angkat tanpa motong akar. Kenapa? Jadi pada nggak mengganggu serapan makanannya. Jadi pot kecil pada angkat, ambil pot lebih besar, kita turunkan. Nah, maksud tujuan Pak D diturunkan, tidak ada merubah posisi apapun ya. Yang ada cuman mengarahkan akar. Oh. Artinya Pak D mau melebarkan akar nih. Nah, contoh seperti ini nih. Dekat lebih dekat. Nah, jadi melebarkan. Awalnya kan segini aja nih di pot kecil. Nah, sekarang kita melebarkan. Jadi ada pemecahan juga, nih seperti ini. Ada pemecahan dan narik akar ini. Nih, tarik akar bawa ke sini. Tarik akar bawa ke sini. Ini. Tarik akar kita. Nih, tarik akar ke sini. Kenapa harus dibuat lebar gitu, Pak? Kenapa nggak ke bawah gitu dia akan? Ini nanti akan ke bawah. Sendirinya akan begini. Oh. Cekerlang ini nih. Sama di belakangnya. Jadi buat seperti itu dah. Ya biar kekar pohonnya dah. Oh. Nah, ini salah satu kimeng yang Pak D punya dan satu-satunya kimeng ini yang ada di studio. Nah, jadi kendalanya kemarin ini kan ruang dimensinya ketutup ya ruangnya. Jadi di sini ada dulu. Ini Pak D potong nih. Potong Besar, jadi Pak D, lukanya aja udah. Hah? Lukanya sebesar itu loh. Iya, lukanya. Besar ya? Bisa nutup nih kan udah mulai nutup tuh. Nggak, Luka maksudnya biomnya cepat. besar gitu loh, gininya. Iya, cabang. besar. Segini mana sebab segini tadi. Kenapa dipotong, Pak D? Alasannya apa, Pak D? Karena kalau ini ada, ini dimensinya nggak kelihatan di belakang ini. Oh, belakangnya. Ketutup dia. Oh. Ketutup apalagi ini kalau udah rimbun. Kalau ini ada, mata tuh kan mengganggu. Mengganggu nggak kira-kira? Iya sih, jadi. Nggak nih contoh nih, ada di sini mengganggu nggak? Iya sih emang. Kalau dibuka gimana? Lebih plong. Nah, ya, lebih. video yang dulu kan ada, waktu kita motong kalau nggak salah ada videonya. Kondisi seperti apa pohonnya. Sekarang udah seperti ini. Nah, tantangan di sini sekarang, ini mahkota aja, melengkapi mahkota aja. Tapi ini penuh subur, nanti pelan-pelan pada potong pendek, biar di sini penuh. Kalau udah penuh, udah hampir semi pohonnya kan. Nah, pencapaian kimeng dengan ukuran, nah, 30 ke bawah. Tuh, kembali. Nah, banyak teman-teman yang program kimeng ya, terkadang ya, membiarkan akar itu tumbuh dengan bebas. Itu problem juga. Problemnya di mana? Kadang biasakan teman-teman digabungin kimengnya. Karena proses maunya pohon subur, akar dibiarin jadi satu, akhirnya lengket. Oh, nempel dia. kalau Nempel, dibiarin lengket gitu. dia. Itu masalah yang sering kita ketemu di lapangan. Kalau pesan Pak D, dari proses awal tuh kita mulai pisah. Pilih dia, atau dibelah pakai pahat. Contoh seperti ini nih. Nah, kalau ini biarin lengket, dia akan lengket. Nempel. Nah, nggak nempel dia di satu. Kayak apa? Kayak kaki bebek jadinya. Lengket dia. Ya. Jadi kita pisahkan mulai seperti ini ya. Kita kosongkan. Kalau pada ini tak pahat. Ini tak pahat, tak pahat. Jadi kelihatan dia kekar. Yang keram. Nggak jadi satu. Kalau teman-teman pilih itu mana lebih baik seperti kaki bebek apa mecah? Mecah pasti Ya, udah mecah. mecah. Jadi tegas dia akarnya gitu loh. Betul. Itu yang paling penting. Makanya selalu pada pesankan memilih bahan itu terapkan konsepnya. Kalau kita bicara seperti ini, kimeng ini kan twin ya, berbatang dua pada dibuat. Iya. Karena pada paling senang dan doyan lihat atau paling indah sekali pohon itu kalau berbatang lebih dari satu pada lihat. Seperti ini. Nah, sengaja pada dibuat tuh berbatang dua, kita kemas dengan dua mahkota. Di sini mahkota utama, di sini twinnya. Mahkota kecilnya di bawahnya. Asik? Sik. Kebayang nggak bagaimana kalau pohon jadi? Gila pasti, Pak D. Nah, untuk proses itu lumayan. Kebetulan nih pada bahan juga dari Mas Tom ya. Dari Bengkulu ya. Bengkulu. Dapat bahannya nih. Ini luar biasa nih. Kimeng nih. Tantangan Pak D, karena Pak D tidak mau hanya bercerita tanpa praktek. Jadi Pak D praktekkan sendiri. Ini dari tidak ada, sekarang udah rapat. Tantangannya depan aja sekarang. Karena di sini juga Pak D buat tahapan. Nah ini nih. Teman bisa cek kalau kimeng kelemahnya ya, kalau dibiarin memanjang terus kan memanjang. Iya.
Nah, bagaimana kita dengan konsep kita pendek, pendek. Jadi dari panjang, pendek terus. Nah, ini nih. Awalnya panjang, pada beli, pada potong lagi nih. Potong lagi. Ini kan porsinya dapat ya. Habis itu los nih, ini potong lagi di sini. Nah, ini ada yang hilang juga nih potong. Nah, ini juga nih, termasuk nih. Los nih pada potong lagi. Di bawah ini potong lagi. Ini belakangnya potong lagi nih. Nah, banyak motong nih, motong lagi. Potong ini tahapan dia. Iya. Di atas juga sama. Untuk pencapaian semuanya pendek-pendek harus dipotong. Kalau nggak dipotong, susah. Biasa dia panjang-panjang. Ya. Tanpa disadari, teman-teman akhirnya lebay dia panjang sekali. Berani nggak melakukan pemotong? Saya yakin teman-teman berani melakukan pemotong kalau paham dengan konsep. Itu kebanyakan orang motong itu kan Kalau tidak paham dengan konsep, saya yakin takkan berani motong. Apalagi menghilangkan cabang. Iya. Nah, sekarang makanya yang paling penting di bonsai paham dengan konsep. Kalau tidak paham dengan konsep, tetapi punya duit, beli yang semi. Tinggal menikmati. Kembali pada bilang apalagi umurnya. Ya yang umur 50, ya umur 50, 45, bagi 60, beli yang semi. Kita udah langsung bisa nikmati, kalau bosan bisa langsung dilepas atau dijual dengan harga yang sama. Syukur-syukur perawatnya maksimal dapat untung banyak. Saya yakin pasti banyak yang tertarik kalau pohon-pohon yang luar biasa itu. Ada yang jual, ada yang beli. Saya aja tadi berpikir 2 kali kalau motong cabang sebesar Mana ini? tadi. Nah itu. Ya, karena kan ini udah besar, terus ngapain lagi mulai dari nol gitu loh. Kadang kalau saya berpikir gitu. Makanya pada bilang tadi, kalau ini tidak dipotong, nah, kalau yang paham konsep ya pasti motong. Nah itu Kalau ini dibiarkan, ini nggak kelihatan di belakang ini. konsep, Backnya ini nggak kelihatan. pemahaman konsep. Nah, ini nggak kelihatan backnya. Yakin pada nggak kelihatan. Adapun kelihatan pasti terhalang dia. Tidak los pandang kita ke belakang dulu. Nah, untuk penempatan peranting perjuangan sama. Kita tata rapi. Nah, kita rapi masing-masing cabang kita arahkan sama dengan mengarahkan ini. Nah, ini pada kembali tak jelasnya ini buat mahkota. Berarti kan perlu proses. Iya. Buat mahkota perlu proses juga di atas. Buat tahapan perlu proses berapa tahun? Ayo. Kalau pakai trainer berapa biaya? Wih. Nah, contoh nih kita beli pohon mungkin bahan dapat 10 juta atau 15 juta. Ini di harga bahan di atas 50 juta. Pilih yang mana? Pilih yang ini jelas konsepnya, tinggal rawat bisa dijual. Atau investasinya naik. Atau cari bahan yang konsepnya nggak jelas. Pilih yang mana? Kalau aku sih ya Pak De, bukan berbicara seperti apa. Yang pasti yang udah semi. Kenapa? Karena kita banyak mengurangi cost di sana. Betul. Dan Di samping itu kan kenikmatannya lebih juga. gampang menikmati. Ya. Artinya kita sudah kita ngeluarkan uang tapi sudah menikmati. Dan nggak was-was untuk mati cabang apalagi gitu loh. Karena udah terbukti pohonnya. Itu yang paling penting. Buat teman-teman yang pemula atau yang punya berduit, yang ingin memiliki pohon-pohon bagus, silakan datang di studio suka-suka. Nah, ini salah satunya pohon kimeng. Karena untuk mencari kimeng-kimeng seperti ini, masih mikir keliling cari di mana. Ada yang punya, tapi nggak dijual. Nah, kalau minat, ini boleh. Itu dia. Harga di atas 50 juta. Nego halus. Cocok harga ya. Pada putar lagi, lihat nih. Tuh, posisinya enak. Tinggal angkut. Tidak berat nih. Jadi kalau kontes, bawa di mobil, angkut bisa aman. Iya. Tuh. Enak. Tahapan sudah oke. Kimeng. Oke, ini perkembangan saat ini. Nanti kalau sudah tumbuh ranting lagi rapat, harganya beda lagi. Pilih yang mana? Posisi sekarang apa nanti? Tinggal tunggu ya di channel Suka-Suka. Salam luar biasa.